mengetahui maksudnya yudrikunaha bihawasihim ana nikmata min indillah. Mereka mengetahui dengan indera mereka bahwasanya nikmat itu berasal dari sisi Allah Ta'ala. Kemudian mereka memungkirinya, bukan memungkiri nikmatnya. Mereka mengetahuinya, mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksud memungkirinya, summa yunkirunaha ay yunkiruna idafataha ilallah. Mereka memungkiri penisbatan nikmat tersebut kepada Allah. Jadi mereka menisbatkan kepada sebab, ya, dan lupa bahwa nikmat tersebut itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan nikmat tersebut, Allah yang menciptakan sebab-sebabnya, Allah yang menyampaikannya. Adapun yang lain hanya sekedar sebab, perantara, ya. La yasil atau, ya, minal mu'ti ilal mu'ta illa biidznillah. Akan sampai pemberian dari yang memberi kepada yang diberi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi maksud memungkiri di sini bukan memungkiri nikmat-nikmat. Mereka mengetahui nikmat tersebut dari Allah Ta'ala, tapi mereka memungkirinya, yaitu menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah dari sebab-sebab yang ada. Ya. Laisal makna anahum yunkirunaha hadhihi nikmah misla an yaqulu ma ja'ana matar aw walad aw sihah. Bukanlah maknanya mereka itu mengingkari nikmat tersebut, ya. Seperti mereka mengatakan tidak ada hujan yang datang kepada kami, tidak ada anak, tidak ada kesehatan. Lakin yunkirunaha biidhafatiha ila ghairillah. Tapi mereka memungkirinya dengan menisbatkan, menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Mutanasina alladzi khalaqas sabab, ya, dan mereka lupa dengan yang telah menciptakan sebab, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aksaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu sangat ingkar, ya, sangat juhud, ya, tidak bersyukur. Ya, ini dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kesesuaian, ya, ayat ini dengan pembahasan tauhid. Ana man adhafa ni'matal khaliq ila ghairihi faqad ja'ala ma'ahu syarikan fi rububiyyah. Karena sungguh barang siapa yang menyandarkan nikmat khaliq kepada selain khaliq, sungguh dia telah menjadikan syarikat bagi khaliq di dalam rububiyah. Seolah ada yang bisa memberikan nikmat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini cacat dari sisi rububiyah. Li'annahu adhafaha ila sabab ala annahu fa'il. Karena dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab dengan anggapan bahwa sebab tersebut itulah pelaku yang memberikan nikmat kepadanya. Wa hadza bin wajhin, ini dari satu sisi, yaitu cacat dari sisi rububiyah. Wa min wajhin akhar, dari sisi yang lain, ana lam yakum bi syukri ladzi huwa ibadatun minal ibadat. Yang kedua, bahwa dia tidak bersyukur, menegakkan syukur, yang syukur itu merupakan satu ibadah dari ibadah-ibadah. Ya, wa tarku syukri munafin li tauhid, dan meninggalkan syukur ini adalah menafikan tauhid. Di annal wajib an yushkara al khaliqul mun'im subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib khaliq al mun'im itu hendaknya dia disyukuri. Nah, ini dari sisi ibadah, wajib kita untuk mensyukuri, ya, nikmat-nikmat tersebut. Di antara dengan apa? Menisbatkan nikmat tersebut kepada al-mun'im, pemberi nikmat yang sesungguhnya. Dan menisbatkan nikmat kepada selain al-mun'im, ini adalah merupakan bentuk kufur nikmat. Ya. Ya, fasalat laha silatun bi tauhid rububiyyah wa tauhidil ibadah. Maka, ya, bentuk kufur nikmat ini, yang menyandarkan nikmat bukan kepada pemberi nikmat yang sesungguhnya, maka ini memiliki hubungan dengan tauhid rububiyah dan tauhid ibadah. Wa min haitsu idafatuhu ila sabab ala annahu fa'ilun hadza
ikhlalun bitauhid rububiyah. Dari sisi seseorang menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab, ya, jadi perantara sampai niat kepadanya, dengan beranggapan bahwa dia itu pelaku yang mendatangkan nikmat tersebut, maka ini cacat dari sisi tauhid rububiyah. Famin haitsu tarkul qiyami bi syukri alladhi huwal ibadah hada ikhlalun bi tauhidil uluhiyah. Dan dari sisi dia meninggalkan, ya, menegakkan syukur yang dia itu merupakan sebuah ibadah, maka ini adalah cacat dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi kufur nikmat itu terkait dengan tauhid dari dua sisi. Ya, kalau dia meyakini kalau sebab tersebut dialah yang memberikan nikmat sesungguhnya, dan dia lupa dengan yang memberikan al-mun'im, pemberi nikmat yang sesungguhnya, maka itu cacat dari sisi rububiyah. Kemudian dari sisi bahwa dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa dia tidak menegakkan syukur, kufur nikmat. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, ini adalah kufur nikmat, dan ini cacat dari sisi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya. Karena semua nikmat yang kita rasakan sebenarnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, apa yang kalian rasakan, semuanya dari Allah. Maka, ya, wajib bagi kita untuk menisbatkan semua nikmat itu kepada al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita menegakkan syukur, dan syukur itu, ya, kata para ulama seperti disebutkan oleh Sya'di, syukur itu adalah rukunnya 3. I'tiraful qalbi ala ni'amillah, pengakuan hati atas nikmat-nikmat Allah, bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala. Ya, dia menciptakan nikmat, dia yang menyampaikan, menciptakan sebab nikmat tersebut, dia yang menyampaikan nikmat tersebut kepada kita. Kemudian yang kedua, asana'u 'alallahi biha, memuji-muji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Di antaranya bentuk asana'u 'alallahi biha, menyandarkan nikmat kepada al-mun'im. Ya, itu masuk kepada asana'u 'alallahi biha, memuji-muji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Di antaranya menyandarkan nikmat kepada yang memberikan nikmat sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sebab. Ya. Kemudian yang ketiga, wasarfuha fi mardatillah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi yang lebih komplit, dan kata beliau, tidaklah berbicara syukur kecuali berkisar antara 5 rukun yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah khudu'u syakir lil maskur, ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Maka semua bentuk ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah Ta'ala, melaksanakan semua perintah, menjauhi larangan, ini bentuk syukur kepada al-mun'im, kepada yang disyukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hubbuhu lahu, kecintaan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Karena kalau yang fitrahnya masih bagus, benar, pasti dia akan mencintai. Jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha, karena jiwa itu memang diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita mengenal kebaikan Allah, pasti kita semakin cinta. Dan yang ketiga adalah i'tirafu bini mati, pengakuan hati dia atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, bahwa semua itu nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala. Yang keempat adalah asana'u alaihi biha, memuji-muji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Yang kelima adalah ala yusta'malaha fima yakrah, ya, dia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, 3 makna yang terakhir itu mirip dengan apa yang disebutkan oleh Asy'ari, hanya tadi ada tambahan, yaitu ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri, dan kecintaan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Imam Al-Qurtubi mendatangkan definisi yang lebih lengkap lagi, di antaranya yaitu asyukru man ajrallahu nikmah ala yadih, mensyukuri orang yang Allah jadikan dia perantara untuk sampainya nikmat itu melalui tangannya. Yang ini jarang dibahas oleh ulama yang lain. Makanya Dr. Muhammad Al-Hamad An-Najdi, beliau dalam kitabnya Nahjul Asma fi Syarhil Asmaul Husna, beliau
membedah ini makna ini, karena ini jarang dibahas oleh ulama yang lain. Ya, dalilnya itu Allah Ta'ala surat Luqman ayat 14 atau firman aniskurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah tempat kembali. Ya, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat kepada kita. Di antaranya siapa? Orang tua. Dialah sebab kita bisa lahir ke muka bumi ini sehingga merasakan nikmatnya di alam dunia dan insya Allah merasakan nikmatnya surga. Dia sebagai perantara, cukup ini. Jadi sebab kita harusnya berbakti kepada mereka, bersyukur kepada mereka. Belum lagi sebab-sebab yang lainnya. Juga sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya, juga riwayat Imam Bukhari. Ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang menjadi sebab sampainya nikmat tersebut kepadanya. Artinya tidak diterima syukur dia kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat tersebut kepada. Inilah ya syukur. Ya, adapun di sini ayat ini An-Nahl ayat 82 ini adalah bentuk kufur nikmat, dan kufur nikmat itu kufur asghar ya, bukan kufur akbar, tidak mengeluarkan seorang dari millah. Kufur itu ada dua, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kalau kufur akbar itu mukhrij anil millah, mengeluarkan seorang dari agama, seperti kufur apa saja, kufur takdzib, kufur iba wal istikbar, kufur nifaq, kufur i'rad, itu di antara jenis kekufuran. Ya, itu kufur akbar. Adapun ini kufur asghar. Kemudian Mujahid berkata ketika menafsirkan ayat ini, qala Mujahid, ya, dan Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas dan beliau ya menghadapkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas dan beliau berhenti di setiap ayat menanyakan tentang tafsirnya. Ini tafsirnya apa? Setiap ayat beliau tanyakan kepada Ibnu Abbas. Ya, sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi. Jika datang kepada engkau tafsir dari Mujahid, maka cukupkanlah itu bagimu. Nah, ya meskipun ya tetap beliau tidak maksum ya dari kesalahan. Tapi ini menunjukkan manzilahnya dari Mujahid. Ini muridnya Ibnu Abbas. Kata Mujahid, maknanya ayat ini adalah ya, ucapan seseorang hadza mali waristuhu ala abai. Ini hartaku, aku mewariskannya dari leluhurku. Kalau dia itu hanya mengabarkan saja bahwa ini berasal dari keluargaku, harta ini, dan tanpa melupakan al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sesungguhnya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dia itu mengabarkan bahwa ini dari mana kau dapat rumah ini warisan dari leluhurku, tanpa dia kemudian dan dia melupakan al-mun'im sesungguhnya, itulah kufur nikmat. Ya, itu kufur nikmat. Ya, jika dia melupakan yang memberi nikmat. Juga berkata Aun bin Abdullah, yaquluna, mereka berkata, lau fulanun lam yakun kadza. Seandainya enggak ada si fulan, akan terjadi begini. Nah, ini juga ya sama. Kalau misalkan itu nanti kita rinci ini, perkara ini kita rinci. Kalau itu memang itu sebab yang ditujukan oleh syar'i maupun madhari, dan dia itu hanya mengabarkan dan tidak melupakan al-mun'im yang sesungguhnya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dia mengatakannya itu dengan melupakan al-mun'im, maka itu masuk pada kufur nikmat. Ini banyak diucapkan oleh manusia. Kalau ada sepulan, maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Nah, perinciannya tentang masalah tadi, ya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayakuna sababan khafiyan la ta'syiru lahu itlaqan an yaqulu lawal wali fulan mahasala kadza wa kadza. Fa hadza syirkun akbar.
Yang pertama, kalau nggak ada simpulan tentu tidak akan terjadi begitu dan begini. Kalau sebabnya itu sesuatu yang samar, yang tidak memberikan pengaruh secara mutlak, misalkan mayit, ya wali yang sudah mati. Kemudian kita mengatakan kalau nggak ada wali fulan, maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Maka itu masuk syirik akbar. Karena tidak mungkin dia berkeyakinan seperti itu kecuali dia berkeyakinan bahwa sesungguhnya wali tersebut tasarrufan fil kaun ma'anahu mayit. Kita berkeyakinan kalau mayit tersebut itu memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Padahal dia itu hanyalah mayit. Mayit mah bisa nanam. Mandi di mandian, kuburan ge diantirkeun. Eueuh nu lempang sorangan. Udah kumaha nulungan. Mana lagi teu bisa. Ya, maka ini masuk syirik akbar. Karena tidak mungkin berkeyakinan seperti itu kecuali berkeyakinan kalau wali tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Bahwa tasarrufun sirriyun khafiyun, itu pengaturan yang khafi ya, yang samar, yang rahasia. Yang kedua, an yudifahu ila sababin sahihin sabitin syar'an au hissan. Kalau dia mengidafatkan, menyandarkan ya, kepada sebab yang benar yang ditetapkan secara syar'i maupun secara hissi atau secara penelitian ya, bahwa itu boleh sebagai sebab, fahadza jaizun, maka itu boleh bisyarti ala ya'taqida anna sabab mu'athirun bi nafsihi. Maka itu boleh dengan syarat jangan berkeyakinan bahwa sebab tersebut dia memberikan pengaruh dengan sendirinya. Wa an la yatanassa al-mun'ima bidzalik, dan juga syarat yang kedua tidak melupakan al-mun'im ya, yang memberikan nikmat tersebut. Ya seperti misalkan di antara sebab yang ditujukan oleh syar'i dan secara nadori, misalkan dokter memang bisa menempuh pengobatan ya, tapi dia tidak menyembuhkan. Tapi misalkan kalau nggak ada dokter itu tentu anak saya binasa misalkan. Kalau dia itu melupakan al-mun'im yang sesungguhnya, maka itu masuk syirik asghar, kufur nikmat ya, kalau lupa dengan mun'im. Tapi kalau misalkan dia tetap ya tidak melupakan al-mun'im ya, dan dia mengatakan seperti itu, maka itu hukumnya adalah boleh dengan dua syarat tadi. Tidak berkeyakinan bahwa dia itu dengan sendirinya bisa memberikan pengaruh. Yang kedua, tidak melupakan al-mun'im. Dan memang secara hisi atau secara naluri itu memang itu bisa menjadi sebab yang benar. Ya. Maka sebaiknya kita katakan biiznillah, dengan izin Allah. Kalau seandainya tidak ada dokter itu, tentu anak saya akan binasa. Jadi tetap ya menyandarkan nikmat itu kepada al-mun'im, tapi itu adalah sebab yang benar. Ya. Ya, tadi dengan dua syarat ya. Dan jangan berkeyakinan kalau dia itu memberikan pengaruh dengan sendirinya. Karena sebab itu bisa berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan nanti kenapa sebabnya menisbatkan nikmat kepada bukan al-mun'im tapi hanya kepada sebab, itu adalah perkara yang batil. Karena diantaranya ya, sebab itu tidak akan bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Allah yang menjadikan itu berpengaruh. Dan terkadang sebab itu ada penghalang untuk bisa berpengaruh. Dan semuanya itu ya, bahkan penghalangnya pun Allah yang menciptakannya. Allah pun yang bisa menghilangkan penghalang tersebut. Ya. Seperti api itu sebab untuk membakar. Tapi ketika Allah tidak mengizinkan dan Allah jadikan penghalang antaranya dengan perintahnya, bagaimana ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salamatan ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan untuk Ibrahim. Api yang itu sebab untuk membakar justru tidak
membakar. Sebab panas justru malah dingin. Maka itu diantara sebab kenapa kita jangan menisbatkan kepada sebab, karena itu hanya sebab. Allah yang memberi nikmat yang sesungguhnya. Ya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, an yudhifahu ila sababin zahirin lakin lam yasbut kaunuhu sababan la syar'an wala hisan. Fa huwa naw'un min asyirkil asghar. Itu menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab yang zahir, ya. Akan tetapi itu tidak keadaannya itu tidak ditetapkan sebagai sebab syar'i maupun hissi. Tidak ada dalil syar'i yang menetapkan itu sebagai sebab, juga secara hissi atau secara penelitian itu sebagai sebab, nggak ada. Maka ini adalah jenis dari syirik asghar, ya, karena seolah kita, ya, dia menjadikan syarikat bagi Allah Ta'ala, karena terkadang hubungan sebab akibat itu sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Ketika Allah tidak menunjukkan itu sebagai sebab, maka jangan kita menentukan itu sebagai sebab, karena itu, ya, nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadikan sebab yang tidak ada dalil baik secara syar'i maupun nadhari, itu adalah syirik asghar. Contohnya tiwalah itu apa? Jimat. Batu ali bisa mendatangkan keselamatan, gitu kan. Virus, gitu kan. Virus bisa mendatangkan apa? Jodoh bisa. Dari mana? Nggak ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Jika dalil nadhari, misalkan hasil penelitian nanti akan menarik apa ion-ion tertentu, boleh kita jadikan sebagai sebab. Itu namanya syirik asghar. Termasuk qalaid itu binatang-binatang yang dikalungi dengan keyakinan kalau kalung tersebut bisa menangkal dari penyakit ain. Tidak ada dalilnya seperti itu. Maka itu masuk pada syirik asghar dan lain sebagainya. Li'annahu asbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan, karena dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Fakana musyarikan lillahi fi isbatil asbab, maka dia itu mensyarikatkan Allah di dalam menetapkan sebab. Ya. Kemudian berkata Qutaibah, maknanya hadza bi syafaati alihatina. Jadi kita mendapatkan semua ini disebabkan syafaat Tuhan-Tuhan kita. Nah, ini lebih parah lagi. Ini lebih buruk, ya. Li'anna musyrikuna ya'buduna ghairallah. Kalau mereka orang musyrikin itu mereka beribadah pada selain Allah. Semua yaqulun, kemudian mereka mengatakan inna hadhihi ni'am hasalat bi syafaati alihatina. Kemudian dia mengatakan ketika mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut karena syafaat Tuhan-Tuhan kita, ya. Fal uzza masalan syafaat indallahi an yunzilal matar. Seperti mereka berkeyakinan bahwa Uzza itu, ya, Tuhan sembahan mereka, dia memberikan syafaat di sisi Allah agar supaya Allah menurunkan hujan, ya. Ini karena syafaatnya Tuhan kami, ini syafaatnya Syekh Fulan bin Fulan misalkan, ya. Dia mengetahui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala, tapi kemudian mereka menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah, kepada wali fulan, gara-gara ini karena wali fulan, karena syafaatnya wali fulan, maka kemudian turun hujan. Nah, ini lebih buruk lagi, ya. Padahal, ya, Allah tidak akan menerima syafaatnya dari Tuhan-Tuhan mereka, karena syafaat itu harus ada izin dari Allah Ta'ala kepada yang memberi syafaat, dan juga keridhaan Allah Ta'ala kepada yang diberi syafaat. Rasul memang diberi izin untuk memberi syafaat, tapi, ya, kemudian
Beliau pun tidak memberikan begitu saja bebas, tidak, hanya kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Di antaranya siapa? Muwahhid, karena Allah ridho dengan tauhid, dan Allah membenci, tidak ridho dengan kekufuran. Maka syarat mendapatkan syafaat adalah tauhid. Satu-satunya bukan ahli tauhid yang dapat syafaat hanya Abu Thalib. Itu pun tidak mengeluarkan dia dari neraka, hanya meringankan siksanya. Ya. Maka orang yang ini seperti apa yang ditafsirkan oleh Qutaibah, bahwa kita mendapatkan nikmat tersebut dengan disebabkan syafaat Tuhan kita ini, maka ini terjatuh pada dua larangan. Yang pertama, asyirka bihadil asnam, terjatuh berkesyirikan terhadap berhala-berhala tersebut. Yang kedua, isbat sababin ghairi sahihin, dia menetapkan sebab yang tidak sahih, tidak benar. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, Abul Abbas di sini maksudnya Ibnu Taimiyah, setelah hadis Zaid bin Khalid yang di dalamnya ya, ada ya sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun. Jadi pagi hari ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ya, adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa huwa mu'minun bi. Barang siapa yang mengatakan bahwa kita diberi hujan tadi malam itu disebabkan karena karunia dan rahmat Allah Ta'ala, maka dia beriman kepadaku, dan dia kafir kepada kawakib, kepada bintang. Tapi barang siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada, kami diberi hujan gara-gara bintang ini dan itu. Karena orang Arab dulu itu berkeyakinan kalau hujan itu disebabkan karena bintang-bintang tertentu. Ya, padahal nggak ada kaitannya antara bintang-bintang dengan kejadian di bumi, nggak ada. Bintang-bintang itu hanya untuk menghiasi bumi sebagai rojam, ya, untuk merajam, melempar setan yang mencuri dengar di langit, dan juga sebagai petunjuk arah. Nggak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi. Ini keyakinan mereka kalau bintang itu memberikan pengaruh kepada kejadian di bumi. Nah, ini kalau berkeyakinan bintang tersebut yang menurunkannya, maka masuk syirik akbar. Tapi kalau berkeyakinan bahwa bintang itu sebab turunnya hujan, yang Allah tidak menerangkan bahwa bintang tersebut menjadi sebab turunnya hujan, maka dia menetapkan sebab yang tidak datang dalil dari Allah Ta'ala dan juga secara nadhari, maka itu masuk kepada syirik asghar. Ya. Ya, sampai hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, waqad taqaddama, sudah telah berlalu, hadza katsirun fil kitab wa sunnah. Ini banyak dinukil dalam kitab dan sunnah. Yadzumu subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyandarkan nikmat-nikmatnya kepada selainnya dan dia mensyarikatkan Allah. Ya. Apa syirik asghar. Ya. Kalau ba'du salaf, dan Ibnu Taimiyah pun menukil sebagian salaf mengatakan huwa kaqaulihim, ini seperti ucapan mereka, ya, kana tirihu thayyibah wal mallahu habiqan. Mereka mengatakan ketika pelahunya berlayar, ini mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada angin. Anginnya bagus ini. Kemudian nahkodanya itu handal, pintar, gitu kan. Wa na'udzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsirah, dan lain sebagainya seperti itu dari apa yang itu ya banyak diucapkan, ya, banyak diucapkan oleh masyarakat. Ya, sering seperti itu, ya. Padahal harusnya kita sandarkan alhamdulillah segala macam, atau biidnillah, dengan izin Allah, perahu ini berlayar dengan sebab angin yang bagus dan juga nahkodanya yang handal, yang lihai, ya, seperti itu. Kemudian menyandarkan nikmat kepada sebab, ya, tidak kepada Khalik yang menciptakan sebab tersebut, ini
ya ini merupakan suatu yang batil ya. Alasannya ya, ada 3. Jadi menyandarkan nikmat kepada sebab ini perkara yang batil. Tapi menyandarkan nikmat itu harus kepada yang menciptakan sebab. Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im. Kenapa? Karena menyandarkan nikmat kepada sebab itu ya perkara yang batil disebabkan 3 perkara. Yang pertama, anal khaliqal hadhil asbab wallah. Karena yang menciptakan sebab tersebut adalah Allah. Maka jangan nisbatan kepada sebab. Yang menciptakan sebab adalah Allah. Fakana wajib ayushkara wa tudhafan ni'matu ilaihi. Maka yang wajib adalah Allah disyukuri atas nikmat tersebut dan nikmatnya itu disandarkan kepadanya, kepada pemberi nikmat yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dapat nikmat ya jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semua itu terjadi dengan izin Allah dan seterusnya. Ya. Yang kedua, ana sababa qad la yu'athiru kama sabata fi sahih Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala laisa sanah alla tumtaru bal sanah an tumtaru thumma la tunbitul ardu. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Abu Hurairah. Yang kedua, ya, karena sebab itu terkadang tidak memberikan pengaruh. Sebab terkadang tidak memberikan pengaruh. Ya. Sebagaimana telah sabit di dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah paceklik itu kalian tidak diberi hujan. Jadi paceklik itu bukan kalian tidak diberi hujan. Ya, akan tetapi paceklik itu kalian diberi hujan, kemudian bumi tidak menumbuhkan tanaman. Jadi paceklik itu beda kalau musim kemarau, kekeringan itu namanya tidak diberi hujan. Tapi kalau paceklik itu bukan yang kau tidak diberi hujan, engkau diberi hujan, akan tetapi bumi tidak menumbuhkan tanaman. Itu namanya paceklik. Dan hujan itu adalah sebab untuk tumbuhnya tanaman. Tapi terkadang dia tidak bisa memberikan pengaruh. Karena Allah lah yang menentukan memberikan pengaruh atau tidak. Contoh, makan banyak itu sebab untuk gemuk. Aya no tuang naseur rawong tapi tegelut-gelut, Pak. Ya, berobat adalah sebab kesembuhan. Banyak orang berobat tapi tidak sembuh. Jadi berpengaruhnya sebab itu dia tidak berpengaruh dengan sendirinya. Allah yang menetapkan dia itu berpengaruh atau tidak. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim ya, api itu sebab untuk membakar, sebab panas, sebab menghancurkan, tapi kemudian dia tidak memberikan pengaruh sama sekali ketika Allah Ta'ala memerintahkannya. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan yang kedua. Anna sababa qad yakunu lahu mani yamna'u min ta'sirihi. Karena semua sebab terkadang dia memiliki penghalang yang menghalangi dia untuk memberikan pengaruh. Ya. Bihada urifa butlanu idhafati syai' ila sababihi dunal iltifati ila musabbib jalla wa ala. Maka dengan ini diketahuilah batilnya menyandarkan sesuatu ya nikmat kepada sebab. Ya, nikmat atau menyandarkan sesuatu kepada sebab tanpa memperhatikan, tanpa berpaling kepada yang menciptakan sebab. Jadi sebab itu nggak bisa memberikan pengaruh dengan sendiri. Allah yang menetapkan. Dan terkadang ada penghalang untuk bisa memberikan pengaruh. Itu pun yang menetapkannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan penghalangnya. Dan Allah pula yang maha mampu untuk menghilangkan penghalang tersebut. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kufur nikmat. Maka wajib bagi kita untuk menyadarkan semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapat itu kepada Al-Mun'im yang sesungguhnya, pemberi nikmat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kufur nikmat. Sebagai ilustrasinya adalah kalau misalkan ada seorang hamba
dia mengantarkan hadiah dari tuannya kepada kita. Kemudian kita hanya bersyukur kepada hamba tersebut, tidak bersyukur kepada tuannya, maka itu adalah perkara yang tidak beradab. Bentuk tidak bersyukur kepada yang memberikan yang sesungguhnya, yaitu tuannya. Ya, maka semua nikmat yang kita rasakan wajib bagi kita untuk menyandarkan semua nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah Al-Mun'im yang sesungguhnya. Dan kita tetap harus kemudian bersyukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat kepada kita. Ya, baru itu dikatakan syukur. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Haji. Apa ya? Dan jalannya orang-orang yang telah kau pilihnya atas mereka itu ditafsirkan dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu ma'alladina an'amallahu alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi yang dimaksud dengan an'amallahu alaihi an'amta alaihim, orang-orang yang telah kau berikan nikmat atas mereka, itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang soleh. Ya, jadi nabi mau mungkin minimal 3 ini, siddiqin, syuhada, dan orang soleh. Dan semuanya ini orang soleh. Orang soleh itu adalah man qama bi hukmillah wa hukmil ibad. Orang soleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Itu orang soleh. Cuman yang syuhada dan siddiqin ini levelnya di atas ini. Semuanya orang soleh. Tapi syuhada adalah orang yang mati di jalan Allah. Siddiqin orang yang benar-benar meyakini betul semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ada kedustaan, tidak ada penolakan sedikit pun. Dia menerima semuanya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia terima semuanya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun dia nggak paham. Ya, bagaimana ketika cerita tentang Isra Mi'raj, ketika Rasul didustakan oleh semua orang, karena mustahil zaman sekarang kemudian pergi ke Palestina dalam waktu 1 malam. Ya, padahal kalau perjalanan itu bisa 2 bulan ya, 1 bulan ya, 2 bulan ya, pulang pergi ya. Ini dilakukan 1 malam, apalagi sampai kemudian ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar tetap meyakininya karena dia tahu betul Rasulullah SAW ini teman dekatnya. Rasul itu nggak pernah berdusta pada perkara yang kecil, apalagi perkara yang besar. Ini perkara besar, nggak mungkin dia dusta. Dia langsung percaya. Nah, ini dia terima semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan keyakinan yang sempurna. Betul-betul meyakini. Siddiqin ya. Makanya Abu Bakar itu disebut Siddiqul Akbar. Siddiqul Akbar. Ya zaman hari itu kan sulit untuk bisa diterima oleh akal. Tapi Abu Bakar yakin pasti benar, karena Rasul itu tidak pernah berdusta pada perkara yang kecil. Apalagi perkara yang besar. Kecil saja Rasul tidak pernah berdusta. Luar biasa. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, minimal ya 3 golongan inilah. Siddiqin, syuhada, atau orang soleh. Ente soleh, ente soleh mah atuh, ente acan soleh mah atuh kumaha. Maka kalau kita ingin masuk kepada kelompok mereka, minimal kita jadi orang soleh. Ya. Ya, jelas kita ya berupaya untuk semaksimal mungkin. Itulah yang Allah janjikan. Suratul ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau diberi nikmat atas mereka. Makanya ketika berbicara tentang nikmat, ya, semua al-matlub, semua yang diinginkan, itu semuanya nikmat. Nikmat itu 2.
mendapatkan apa yang kita inginkan dan terhindar dari apa yang kita takutkan. Itu sama semua nikmat. Tapi nikmat yang hakiki adalah nikmat diniyah, nikmat agama. Ini nikmat yang hakiki. Nikmat yang paling besar. Makanya kalau berbicara tentang rahmat, berbicara tentang rezeki, rezeki yang terkait dengan agama hidayah. Karena dia akan berkesempatan untuk mendapatkan rahmat yang satu, plus nanti yang 99 nanti di surganya Allah Ta'ala. Nikmat terbesar. Bukan kalau bicara nikmat, nikmat yang hakiki adalah nikmat agama. Kita mau manfaat dunia akhirat. Karena ada perkara-perkara yang manfaat di dunia, di akhirat mudarat. Aya nu di dunia mudarat, jadi itu manfaat seperti musibah kan. Tapi ini yang murni manfaat dunia akhirat, nikmat agama. Ya. Itulah yang menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nikmat agama. Makanya disebutkan oleh para salaf biqadri hidayatihi takunu sa'adatu fid dunya wa rahatu balihi wa thayyibu isihi wa kadzalika darajatuhu wa fawzuhu fil akhirah. Ya sekadar dengan hidayahnya itu yang menentukan bahagia dia hidup di dunia, kehidupannya roh dan juga baiknya kehidupan di dunia, dan sekadar dengan hidayah pula ini yang menentukan derajat dan keberuntungan dia nanti di akhir. Hidayah. Makanya doa yang wajib kita panjatkan adalah minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai diwajibkan minimal 17 kali. Wajib. Kenapa? Allah nggak butuh doa kita. Karena saking Allah sayang kepada kita sampai Allah wajibkan. Karena semua ketaatan ini hakikatnya adalah untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan ketaatan kita. Dia maha kaya. Kita yang butuh untuk beribadah. Dan itu ketika Allah syariatkan, itu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Allah tahu ini yang paling bermanfaat. Makanya sampai Allah wajibkan. Dan kalau wajib dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Saking sayang. 3 orang kapudaknya kudu sakola, padahal ada orang itu mana manfaat. Kedah tuang harus makan pagi. punya semuanya untuk kita. Tapi sama kadang-kadang tibenang dipikanya orang anggap nanti sebagai beban, sebagai aturan Islam. Pada itu kasih sayang Allah Ta'ala. Sedikit orang yang bersyukur dengan alhamdulillah. Allah perintahkan, Allah syariatkan, Allah beri petunjuknya, Allah janjikan pahala yang berlimpah untuk kurang naon deui atuh. Ngadoa ge Allah berikan pahala, coba menta ge dibere pahala. 2 dibere pahala jeung diijabah. Sampai menta ge dibere pahala, coba kurang kumaha teu bageurna menta diberi pahala. Doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Orang kumaha Allah pemurahna. Bi'nillah. Semua bi'nillah. Dan itu dengan karunia dan keadilan Allah. Ya, itu aja. Ada lagi? Ya, Pak.
Itu ya bentuk berterima kasih kepada orang yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita tidak bisa memastikannya karena bisa jadi karena ketidaktahuan. Kamu jalan-jalan zaman bageula mah atuh sibuk ku perang, boro-boro diajar. Urang aya bisa diajar. Kalau bageula mah boro-boro diajar. Lu kepikiran naon, kumaha bisa dahar, kumaha bisa selamat. Benar-benar memberikan udzur kepada mereka. Doakan saja. Kita tidak bisa memastikan. Doakan. Jadi karena ketidaktahuan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni mereka. Doakan yang terbaik. Ya. Ya termasuk ya itu ya ketika antum mendapati ada pembatal-pembatal keislaman kepada dirinya, itu jangan mudah menghukumi. Ya, karena ada itu bedakan antara menghukumi perbuatan dengan takyin, menentukan si fulan itu kafir atau tidak, itu perkara yang lain. Pembatal keislaman yang dibahas oleh para ulama itu berbicara tentang hukum, bahwa perbuatan tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari millah. Tapi untuk menentukan seseorang itu dia kafir atau tidak, nah ada surut, tawafur surut dan intifaul mawani, terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang. Di antara syarat-syaratnya dia melakukan itu dengan ilmu, bukan karena kebodohan. Yang kedua, apakah dia melakukan itu dengan sengaja, bukan karena tidak sengaja. Seperti ada orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabb. Ya Allah, aku hambaku dan aku Rabbmu. Itu dia dikafirkan. Kenapa? Karena dia tidak sengaja saking gembira. Kemudian ada juga apakah dia itu melakukan itu dengan sukarela atau terpaksa, ikroh. Karena ikroh itu seperti siapa? Yasir, Amr bin Yasir. Karena terpaksa, kalau dia tidak mengucapkan ucapan kekufuran dia akan dibunuh. Kan? Kemudian dalam masalah asma sifat ada namanya takwilus sa'id, takwil yang dibolehkan secara lugo. Ya, misalkan orang menafsirkan yad dengan kudroh atau nikmah, maka itu tidak dikafirkan karena secara bahasa terkadang yad itu menunjukkan kepada makna tersebut. Meskipun dia tetap salah, tapi tidak sampai kepada kafir. Beda seperti misalkan mengartikan istawa dengan istaula, itu tidak ada secara bahasa. Istawa dimaknai dengan istaula. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tegas sekali dalam Aqidah Wasithiyah, barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah Ta'ala, sifat ulu Allah Ta'ala, maka dia Asy'ariyah dari sisi yang lain dia tidak dikafirkan, tapi dari sisi ini dia kena. Jadi bedakan antara menghukumi perbuatan dengan takyin ya. Nah itu ada syarat-syarat, ada mawani. Dan itu yang bertugas untuk mengetahui semua itu siapa? Qadi, hakim. Di kita kan nggak ada yang seperti itu. Maka kalau antum melihat ada orang yang melakukan pembatal keislaman, jangan serta-merta kemudian antum menghukumi itu dua hal yang berbeda dan bukan ranah kita. Tanyakan kepada ahlul ilmi sehingga dia bisa menilainya dengan ilmu. Ya. Ya. Ya intinya khusnudon kita dia muslim selama kita yakin betul. Kufur bawahan artinya kufur yang nampak jelas. Jangan untuk melihat dia menyembah arca misalkan. Atau antum mendengar dia mengatakan bahwa saya itu sudah pindah agama misalkan, itu baru ya. Kalau tidak jangan bermudah-mudah di situ ya. Afwan ya. Iya itu ketika apa sesuatu yang disepakati. Kalau masih don tidak ya.
ada perkara yang harus tegak hujah atasnya, ada yang tidak. Nah, itu kan yang bisa menimbangi siapa? Ahlul ilm. Adapun kita penuntut ilmu ya jangan disibukkan dengan itu, bikin hidup kita sempit. Kalau ada seperti itu tanyakan kepada ahlul ilm, bagaimana si fulan, gitu, ya. Dan biasanya ustadz kita itu paling hati-hati, mereka nggak akan serampangan untuk menghukumi seseorang itu kafir. Beda ya, kalau orang-orang yang terpapar dengan bid'ah khawarij, mereka itu sangat mudah untuk mengkafirkan kaum muslim. Konsekuensinya berat kalau dikatakan kafir itu. Kita tidak boleh salam kepadanya, salam duluan. Kemudian dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Pernikahannya batal. Tidak ada waris mewarisi antara dia dengan anak-anaknya atau dia dengan orang tuanya. Kemudian halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya, ini perkara berat. Ini perkara berat. Dan barang siapa yang menuduh kepada saudaranya kafir dan itu tidak terbukti, kembali kepada dirinya. Dan hukumannya apa? Dia tidak akan mati sampai dia terjatuh dalam apa yang dia tuduhkan. Maka hati-hati. Jangan serampangan. Ya. Semakin kita berilmu, semakin kita hati-hati. Rasa takut kita semakin besar. Ingat ya bahwa nanti di yaumil qiyamah ada pengadilan. Sanggup nggak kita nanti berhadapan dengan dia nanti, atas tuduhan-tuduhan kita kepadanya? Kita akan berhadapan. Segala permasalahan yang tidak selesai di dunia itu berat. Ya, itu mungkin Pak ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.